dan bisa habis dalam waktu yang cepat sekali. Oke, kira-kira ya sampai di sini dulu yang bisa kita sampaikan terkait dengan materi. Ini masih di area retracement dan support resisten ya. Mungkin teman-teman yang mau bertanya. Ya, ada mau bertanya mungkin? Kalau ada yang bertanya silahkan. Ya, Kalau untuk PT ideal, sebetulnya kalau PT itu berapa feet Pak? 400 ya. kenapa Pak? Terus untuk emas PT ideal untuk PT. Terus Scalping. SL-nya itu kira-kira kita berapa? Kalau Misalkan scale kita dapat mengambil kalau scalping TP ya itu 200 feet. kalau Untuk scalping SL-nya itu ya ideal berapa Pak? ya buat apa? Scalping ya. Terima kasih Pak. Scalping Ya, Pak ya. terima kasih Pak. Kalau scalping ini terlalu kecil Pak. Kalau kita pakai TP terlalu kecil Pak. Biasanya kalau scalping ini eh, ngambilnya kalau dengan apa namanya? Dengan broker yang 4 digitan itu ya kecil saja 10 sampai 15. Kalau di broker yang 5 digit saya biasanya dulu mengambil yang kecil-kecil aja. Ya di antara 5 sampai 10. Di antara 5 10 berarti 50 sampai 100 ini. Kalau di broker yang 4 digit ya. 5 digit ya. Oke, saya coba untuk berikan gambaran dulu. Ya, scalping ini karena mengambilnya kecil-kecil, ini kita mau yang pasarnya yang besar atau pasar yang standar atau pasar yang kecil. Kalau standar Euro USD ya biasanya ngambilnya sekitar 10 sampai 15 pip, Pak. Ya, mengambilnya sekitar 10 sampai 15 pip kalau di Euro USD. Ya, makanya kecil sekali kalau kita pakai pakai scalping, kalau kita pakai TPSL terkadang keburu dengan pergerakannya. Lebih lebih baik kalau scalping ini ya kita menggunakan manual saja. Kalau misalkan lotnya 0,01 dapat misalkan 0,1 dapat 0,15 0,20 begini close duluan, atau misalnya 0,1 ya kalau kita ngambil 15 berarti ya 1,5 dolar kita close. Kenapa kecil-kecil? Namanya scalping itu mengumpulkan, dari kecil-kecil dikumpulkan. Makanya kalau kita tidak hati-hati, scalping ini yang kita kumpulkan dari pagi sampai sore ini bisa habis hanya satu kali transaksi yang salah. Makanya saya paling tidak suka yang scalping ini. Satu, menguras tenaga yang ekstra, menguras waktu yang panjang, hasilnya kecil-kecil. Hasilnya kecil-kecil. Ya kita bukan berarti tidak mau yang kecil-kecil. Ini kita sudah mengalami panjang lebar yang begini. Kita sudah mengalami kondisi-kondisi yang begini. Maka yang kita lakukan sekarang berganti dari scalping menjadi sniper saja. Kalau saya, kalau mungkin jangan suka dengan scalping ya tidak masalah, lanjutkan saja. Lebih banyak ke membaca peluang, peluang yang betul-betul dalam tanda kutip dianggap valid gitu ya. Nanti baru kita masuk dengan lotnya dinaikkan. Lotnya lebih bukan dinaikkan ya. Lot lebih itu tentu ukurannya beda. Lebih bagi saya mungkin tentu bagi yang lain beda. Bagi saya lebihkan dari lot yang utamanya yang biasanya. Nah, tetapi pengambilan profitnya itu tidak selalu fix nanti mengikuti kondisi pasar. Ada kalanya kita profitnya lebih besar, ada kalanya kita profitnya ya kita ngambil standar. Standar itu yang saya maksud apa? Standar ini menyesuaikan pasangan. Kenapa harus menyesuaikan? Karena masing-masing pasangan mata uang itu punya karakter yang berbeda. Di XAU ini kalau kita pengen 100 pip cepat saja. Ya diingat yang
sampaikan ini basicnya adalah 5 digit, sehingga kalau 100 pip berarti kalau yang menggunakan 4 digit 10 gitu aja, 10 pip gitu ya, biar nanti tidak rancu. Basic saya adalah 5 digit, angka 5 digit, sehingga saya menyampaikan 100 pip ini mudah sekali di XAU. Artinya mudah ini mudah tercapai di sana, karena pergerakannya 100 pip cepat sekali. Beda dengan euro. Kalau euro ini tidak bisa kita mengambil terlalu besar begini. Euro ini paling 30 sampai 60 sudah bagus sudah. Artinya pencapaian untuk angka di sini sekian pip ini cepat sekali. Ya, kecuali nanti misalkan kondisi yang rame. Rame itu yang fluktuasinya luar biasa. Jam 7 malam sampai jam 10 malam. Sampai jam 22 ini. Ini kalau di XAU nyari 200 ya gampang. 200 pip gampang kalau di emas. Kalau di euro, nah kalau di euro ya tentu di atas 70 lebih mudah juga. Di atas 70 mudah sekali. Ya, kalau kita bermain dengan euro, target kita 100 pip misalkan, ya berat nanti. Silahkan dicoba, silahkan dibuktikan kalau kita dalam kondisi normal mencari 100 pip di euro itu berat. Ya, sekali lagi pasangan ini mempengaruhi, tidak selalu dengan angka pip yang sama, tergantung pasangannya seperti apa. Ya, kira-kira seperti itu mungkin bisa membantu yang ditanyakan tadi. Mungkin ada pertanyaan lanjutan atau yang mau disampaikan lain terkait dengan materi, mungkin ada yang mau Nah, bertanya coba lagi. gimana? Ya, mungkin yang lain yang mau bertanya silakan sampaikan saja biar Malam nanti. Pak Wijaya. Ya, silakan Pak Andi. Pak, ini saya mau tanya Pak, kalau seandainya kita pembuatan support and resistance itu, kita berdasarkan H1 Pak ya, Ya, tapi kemudian kita melihat time frame yang umpama M5 untuk entry-nya kan, dan maksudnya ketika mendekati resisten kita bounce untuk turun kan, kita sell, seperti itu. Apakah itu bisa dipergunakan Pak? iya, logikanya Maksudnya itu bisa saja, tetapi nanti akan kesulitan kita Pak. Jadi akan kesulitan. Kalau kita di M5, maka support dan resistennya juga di M5. Kalau di H1, support dan resistennya di H1. Kalau D1, nanti support resistnya D1 Pak, beda. Ya, contohnya begini. Contohnya, saya kasih contoh dulu biar nanti tidak bingung. Kalau nanti dicampur-campur, tidak ketemu Pak, nanti susah sekali. Maka time frame itu punya karakter sendiri. Misalkan di H1 begini. Di H1 kita di time frame H1 saya menentukan resistennya di sini, misalkan di sini di ujung sini. Atau kalau saya garis begini. Kemudian saya menentukan supportnya di sini. Nah, kemudian saya garis di sini. Nah, kemudian kita melihatnya lagi di M5. Ya kita kejauhan nanti. Kejauhan di M5 beda lagi. Di M5 cuma di sini. Ini yang terdekat di sini. Ini support yang terdekat di M5. Resistennya tadi yang tidak di breakout, di sini ada resisten di atas ini. Nah, beda sekali. Nah, di situ ada resisten, dia breakout, dia kembali ke bawah. Nanti ketika turun di area ujinya supportnya di sini, di sekitar ini, karena ini banyak ditolak. Yang terdekat dari running di sini, ini ditolak, di sini ditolak. Ya, kemudian di sini lagi ditolak. Ini menjadi support yang terdekat dari running yang di M5. Ya tentu sangat berbeda. Perhatikan, nah sangat berbeda tadi di atas, di bawah. Maka untuk menentukan support resisten sesuaikan dengan time frame-nya. Nanti di D1 pun berbeda sekali. Di D1 itu support resistnya beda. Nah, di sini sudah ada wilayah penolakan, ada wilayah resisten di atas. Kemudian supportnya bukan di situ supportnya. Ya, support yang terdekat tentu yang banyak penolakan yang di ujung di sini. Ya mungkin supportnya persis di sini. Nah, ini adalah supportnya. Di mana di sini banyak penolakan, di sini ada penolakan, kemudian di sini ada penolakan. Kemudian di sini ada penolakan. Sangat berbeda sekali. Sehingga penempatannya dengan time frame yang berbeda tentu akan sangat berbeda nanti. Karena itu kalau misalkan kita ambil di H1 ya kita lihat H1. Kemudian bagaimana kalau kita melihat di M5? M5 ini hanya sebagai pembanding saja untuk melihat arah pergerakannya. Oh, ini arahnya mau ke bawah.
dari pergerakan merahnya panjang ini menuju ke bawah. Hanya untuk melihat secara detail di dalamnya, oh ternyata merahnya kuat. Maka di H1 pun akan ketemu nanti pergerakan merah, oh ternyata mau turun di situ. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Jadi kalau melihat menentukan support resisten, sesuaikan dengan time frame, karena time frame itu juga mempengaruhi dari cara kita membacanya. Sangat berbeda sekali dan tentu akan mempengaruhi hasilnya nanti. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi atau mau tanya lanjutan mungkin. Monggo Mungkin silakan. Pak Wijaya. Ya, silakan Pak Eko. Ya, jadi begini Pak. Sebelumnya selamat malam, salam Ya. COVID buat semua. Siap. Saya tertarik dengan pembahasan tentang sideways. Berarti ketika suatu harga sudah sideways, berarti secara tidak langsung itu memberikan kepada kita informasi bahwa itu adalah garis-garis kunci untuk menentukan trading-trading yang sebelumnya yang akan datang nanti. Ya. Apakah seperti itu, Pak? Ya, sideways ini artinya marketnya masih bingung, dia tidak bisa menentukan, tidak ada yang mendominasi. Artinya sama-sama menunggu, Pak. Jadi antara buyer dan seller masih menunggu. Menunggu apa? Menunggu mana nanti yang dominan, ya. Karena secara umum kalau sideways ini dia akan selalu kembali di harga atas bawah. Artinya untuk menentukan kemana arahnya, ya tentu kita belum tahu sebelum mereka keluar dari harga yang disepakati di antara duanya. Ini harga kesepakatan namanya. Kalau konsolidasi ini harga kesepakatannya di situ, atas bawahnya itu. Sehingga kalau misalkan kita mau pengen tahu dia kuatnya, maka salah satu harus mendominasi, harus breakout. Breakout itu harus keluar dari zona itu, baik yang menguasai nanti buyer atau seller. Justru kalau sideways ini kita belum bisa menentukan, karena kalau sideways rata-rata dia tidak butuh waktu lama, nanti dia akan meledak. Meledak itu akan bisa saja nanti melanjutkan tren atau bisa berbalik. Ya, setelah breakout ya. Karena ini breakout masih kecil sekali, breakout panjangnya dari sini ini adalah area konsolidasi yang besarnya di sini. Ini konsolidasi yang besar. Kalau misalkan nanti naik separuh saja, belum menentukan dia akan naik kuat. Dia akan lebih kuat ketika betul-betul dia sudah breakout begini. Kapan kita tidak tahu, yang pasti ada. Saya pastikan dalam minggu-minggu ini akan ada yang panjang begini. Dalam minggu-minggu ini akan ada yang panjang begini. Dari mana kita bisa mengetahui? Satu, dari beberapa hari yang lalu ini sudah sideways, sudah konsolidasi. Kemudian ini menjelang news dari NFP ya. Dari jelang news NFP, non farm payroll atau fundamental yang selalu dikeluarkan dalam 1 bulan sekali, yaitu di Jumat pertama, yang menginformasikan tenaga kerja non pertanian. Dia akan merubah satu pergerakan harga yang sangat cepat dalam hitungan yang sangat cepat juga. Kemudian ada informasi tenaga kerja dari Amerika di sana nanti akan disampaikan pada hari itu juga. Nanti akan mempengaruhi pergerakan harga yang cukup signifikan saat itu. Nah, kalau satu misalkan news mempengaruhi dia panjang, dia bisa juga nanti breakout begini dan melanjutkan buyer lebih kuat lagi. Ya, bukan karena newsnya, tetapi karena sudah membentuk tren yang lebih dominan di sana. Sudah breakout dari wilayah konsolidasinya. Ya, saya pastikan di minggu-minggu ini akan ada yang meledak nanti. Apakah dia naik ke atas atau ke bawah? Ya, silakan nanti dibuktikan saja. Ini sudah beberapa hari sideways ya, sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, hampir memenuhi standar target rata-rata sudah terpenuhi. Maka jelang-jelang NFP nanti pasti akan mendominasi di sana. Tidak tahu nanti naik ke atas atau ke bawah. Yang penting kita mengikuti step-stepnya dari support resisten terdekat yang nanti selalu di breakout dan di breakout. Nanti pasti akan ketemu di sana. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Jadi prosesnya cukup panjang. Sideways itu tidak bisa menginformasikan mau ke atas atau ke bawah. Yang bisa menentukan ketika nanti sudah ada dominan di sana.
Yang paling utama tren sebelumnya adalah turun. Ya, bisa saja nanti dia akan jauh lebih kuat turunnya. Karena rata-rata kalau sideways ini hanya bersifat sementara untuk melanjutkan tren utamanya. Ya, coba kita perhatikan sebelumnya. Kalau kita melihat ini trennya turun, trennya panjang turun, kemudian naik sebentar, kemudian konsolidasi. Di sini konsolidasi namanya. Dia di area di situ dia naik turunnya sama atau hampir sama, dia tidak melawan dengan kuat, tidak melawan arah trennya dengan kuat. Perhatikan trennya kuat turun kemudian naik. Area retracement berada di tengah-tengahnya di sini. Masih berada di bawah area retracement. Ya, masih berada di bawah area retracement dan konsolidasi di situ. Maka ketika dia breakout, ketika satu meledak, dia akan lanjut turun lagi, lanjut turun lagi, lanjut turun lagi. Oke, contoh lain, ya contoh lain saya coba tunjukkan ketika dia trennya kuat. Ketika dia sudah mulai breakout, perhatikan dari sini dia turun, kemudian naik, kemudian turun lagi, nah kemudian sudah mulai merangkak naik, kuat, nah naik. Setelah di sini dia naik lagi lebih kuat lagi, lebih kuat lagi. Setelah naik kuat lagi, dia cenderung datar atau konsolidasi. Perhatikan konsolidasi. Nah, kalau kita garis begini. Konsolidasi ini kita tidak bisa melihat apakah ini akan kuat turun atau naik. Masih konsolidasi namanya. Walaupun ada breakout kecil tapi kembalikan lagi ke atas, dikembalikan naik lagi. Nah, perhatikan. Oh, dan begini. Ini adalah konsolidasi. Di sini adalah konsolidasi. Ketika dia breakout, di sini ya, ketika breakout sudah merah, maka dia lanjut lagi turun lagi, naik lagi turun lagi. Ya, setelah dia tidak mampu karena yang paling utama di sini ini masih belum separuh dari tren kuatnya. Yang hijau ini trennya kuat. Kemudian perhatikan dia turun berada di area retracement, berada di area retracement tengah-tengah, area koreksi namanya. Selagi berada di area retracement ini, kemudian dia tidak breakout dan mulai naik, mulai kembali naik. Hati-hati ketika nanti dia breakout area sini. Ketika dia sudah mulai breakout, dia akan lanjut naik. Dia akan lanjut naik. Dia akan lanjut naik. Ini sebenarnya struktur ini hampir terulang kembali. Ya. Sebelumnya selalu terulang kembali. Meskipun tidak semua fix sama, tidak mutlak sama, setidaknya ada kode-kode yang hampir mendekati. Kalau kita jeli, kita akan selalu melihat peluang di sana. Kita akan selalu bisa membaca, oh ini mau naik. Selalu ada struktur yang terbentuk naiknya. Mulai naik, mulai breakout, naik, kemudian breakout, maka akan semakin kuat. Di sini ada wilayah penolakan yang banyak, menjadi wilayah psikologi. Kalau sudah banyak sekali ditolak begini, kemudian dia breakout kuat, jangan pernah dilawan. Karena akan sangat kuat sekali di sana. Ya, mudah-mudahan ini bisa menambah banyak wawasan kita. Setidaknya ternyata masih jauh, yang saya pahami ini masih terlalu jauh, sehingga perlu banyak latihan, perlu banyak pemahaman, dan terus banyak belajar. Karena trading ini tidak ada yang pasti, yang ada yang mana kita jeli melihat di sana, kemudian bisa mengendalikan resiko kita, bisa membaca maksimal probabilitas pergerakannya. Ya, kira-kira seperti itu. Ada kurang lebihnya nanti bisa kita sambung lagi, bisa kita nanti lanjutkan diskusinya, dan materinya masih cukup panjang, masih harus kita sampaikan dengan detail, semuanya harus kita sampaikan dulu biar nanti tinggal prakteknya. Satu persatu yang kita sampaikan coba dicatat, kemudian dipraktekkan, diuji terus begitu. Ketika nanti menemukan satu kesulitan, baru nanti kita komunikasikan, baru kita diskusikan. Kenapa saya menyampaikan harus banyak praktek? Karena praktek itu akan mengasah skill kita, mengasah keahlian kita, dan tentu bisa membuat psikologi kita akan semakin matang ketika kita banyak pengalaman di sana. Oke, kira-kira seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi, satu lagi. Halo, halo, Ya. halo,
Ya. Mau tanya Pak, kemarin kita belajar tentang ini Pak, tentang untuk menghitung apa namanya sistem trading untuk hitung modalnya, TP-nya yang diambil berapa. Nah, kira-kira kalau dengan konsolidasi begini beberapa hari, kira-kira apa yang harus kita ambil? Tunggu peluang dulu atau kita berubah jadi apa, jadi scalper gitu Pak? Misalnya untuk target profit kita satu hari $100 misalnya. Ternyata begitu kita lihat grafiknya tidak memungkinkan gitu. Ya, kalau tidak mungkin kan ya mau tidak mau harus mengikuti Pak, harus wait and see, jangan selalu diacak-acak nanti. Kalau misalkan nanti diacak-acak, bisa saja kita tidak memahami sistem yang kita pakai. Kalau misalnya yang pertama kita sudah memahami, kemudian dibuat catatan khusus. Nah, ketika kondisi-kondisinya yang sideways tidak memungkinkan kita menggunakan senjata yang kita biasa gunakan, maka tidak ada salahnya kita mencoba dengan teknik yang baru mengikuti kondisi pasarnya. Nanti kita buat satu catatan lagi, ketika konsolidasi marketnya tidak bergerak cukup signifikan dan berada di area sekitar itu, sulit sekali untuk mendapatkan yang cukup standar target kita, ya kita coba untuk dengan teknik yang lain itu untuk diterapkan di kondisi yang seperti itu, tetapi diturunkan tingkat profit kita. Ya, jangan disamakan, karena kalau disamakan nanti tidak tercapai. Ya, itulah pentingnya kita menyesuaikan dan koreksi terus, Pak. Karena market itu tidak selalu sama. Nah, di sini kita betul-betul harus adaptable ya, harus mengikuti kondisi. Ya, kalau misalkan betul-betul kita tidak berani, ya lebih baik kita menunggu wait and see. Tetapi ketika kita mau mencoba dengan melihat peluang yang ada di situ, walaupun kecil tidak masalah. Yang terpenting target per transaksinya diturunkan, jangan sama. Ya, untuk apa? Untuk pencapaian yang bisa lebih cepat nanti. Kalau kita samakan dengan kondisi yang normal, ya tentu susah nanti. Kira-kira seperti itu, mungkin nanti bisa dicoba. Tidak ada salahnya. Ya. Tidak ada salahnya mencoba, karena ketika kita semua mencoba dengan berbagai macam teknik dan bisa diterapkan dengan berbagai macam kondisi, tentu lebih baik. Sehingga senjata kita bukan hanya satu. Kalau kita misalkan mau mancing, mau cari ikan, ketika satu senjata, satu kailnya tidak bisa dipakai, apakah kita harus menunggu? Tentu kita tidak dapat ikan. Maka pergunakan cara lain. Mungkin bisa dengan jala, atau mungkin dengan cara yang lain yang bisa mengambil ikan yang sulit dengan senjata yang lain yang biasa kita gunakan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada satu pertanyaan lagi mungkin yang masih mau bertanya. Halo, selamat malam Pak Wijaya. Ya. Pak Sokip, monggo, silakan. Ya. Ini kalau kita ya yang di luar sniper nih Pak ya, misalnya kondisinya masih jenis sideways gini ya, terus kita mau main scalper nih. Teknik apa Pak yang harus kita lakukan saat scalper itu Pak ya? Running harga. Ketika running harga Pak. Running harga begini, kita tunggu koreksi. Nah, begini arahnya kecenderungannya hijau, sebelumnya warna hijau, dominan warna hijau, kemudian ya kita ngambilnya ngikuti yang dominan warna hijau, kemudian ini tunggu koreksi begini, kita ngambil posisi buy. Meskipun ini sebenarnya berisiko karena memang berada di dekatnya resisten. Ini berada di dekatnya resisten. Nanti di area resisten kembali lagi turun lagi. Makanya harus cepat-cepat. Harus cepat itu dalam artian ketika profit harus segera exit. Kenapa? Karena kita buy di area di situ dekat dengan resisten, dia akan kembali lagi nanti. Nah, di sini buy. Kemudian ketika naik sampai di ujung kita memang untungnya tidak banyak, Pak. Tetapi jauh lebih baik kita amankan daripada keseret, ya. Silakan dibuktikan nanti kondisi seperti ini dia naik akan kembali turun lagi. Demikian juga kalau misalkan mau kita mengambil posisi sell. Posisi sell itu kita ketika running, ujungnya bodinya utuh begini di atas. Nah, kita bisa mengambil posisi sell. Ketika tidak ada koreksi, kita bisa mengambil posisi sell ketika dia naik. Tetapi ketika ada koreksi begini, ya kayak contoh ini, kita bisa mengambil posisi buy. Tentu targetnya minimal ya seujungnya ini. Ya, jangan terlalu jauh. Sehingga kalau kita ukur kira-kira dapat enggak kira-kira cuma 170 pip itu. Ya. Targetnya sekitar itu. Kenapa kita segera ngambil exit di area di situ? Karena ini wilayah-wilayah
resisten, wilayah konsolidasi resisten. Kemudian di sini juga nanti dekat dengan resisten. Kenapa tidak ambil posisi sell? Karena saat ini yang terdekat dari running itu didominasi oleh warna hijau, dan sekarang ini masih berjalan runningnya hijau. Belum ada seller yang jauh lebih kuat lagi. Kecuali nanti kalau sudah ekornya selesai jadi warna merah, maka fokus kita lagi nanti kita sell lagi. Karena ini naik turun yang begini ini betul-betul rawan. Kalau kita tidak belajar dengan kondisi seperti ini, maka yang ada di kepala kita pasti yang standar, yang umumnya. Sehingga pas di ujung warna hijau tebal kita ambil posisi buy. Begitu kita di situ mengambil buy, marketnya turun begini. Sudah jantungnya sudah berdebar lagi. Sama hanya dengan di bawah ini. Ya, ketika di bawah ini kita ngambil posisi buy, ternyata betul-betul turun lagi. Diingat di sini masih kondisi sideways konsolidasi. Sangat berat untuk kondisi sideways ini untuk kita ambil peluang profit yang cukup besar. Sehingga sadari dan harus tahu diri kalau tidak mau kesangkut ya. Kalau kita memaksa diri nanti kesangkut justru akan tambah parah. Karena sekali lagi perhatikan di minggu-minggu ini ya, mungkin ya nanti akan ada meledak, salah satu akan kuat di sana. Kalau sudah terseret bagaimana? Lah kalau kita terseret plus ya tidak masalah. Masalahnya kalau terseret minus dan kita hanya berdoa tidak segera kita kembali untuk melakukan satu tindakan, ya nanti akan jauh lebih panjang keseretnya, minusnya begitu. Itu Pak Ketut kira-kira. Oke, maka mungkin ada lagi satu lagi. Kalau tidak ada, kita coba tutup dulu untuk malam hari ini. Sudah lebih dari cukup. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit banyak. Yang terpenting masih ada niat, semangat untuk terus belajar dan mencoba untuk mencari titik yang paling mudah dengan cara banyak belajar dan banyak mencoba prakteknya. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.